Hai guys, selamat datang di channel aku Bianca Kartika. Buat kalian pertama kali ini ketemu sama aku, hai, salam kenal. Guys, hari ini aku mau ngajak kalian home tour di rumah Presiden Korea. Beneran guys, ini yang di belakang aku, ini namanya Blue House. Ini adalah tempat tinggalnya Presiden Korea dari dulu abis setelah merdeka sampai tahun lalu. Penasaran kan rumah Presiden Korea kayak apa? Yuk langsung aja sekarang kita masuk. Nah, ini sekarang kita baru nyampe di pintu masuknya. Jadi kalau rumah Presiden Korea itu disebutnya Blue House atau Chongwade. Kalau bahasa Korea itu Chongwade, tapi kalau bahasa Inggris Latinnya itu Blue House. Kenapa disebutnya Blue House? Karena tuh kalian lihat deh, karena atapnya itu warnanya biru. Nah, yuk langsung aja kita masuk. Ini ngebayangin ya kalau tinggal di sini, mau dari dalam rumah, mau keluar rumah, ngambil delivery makanan, capek banget ya. Kelilingnya jauh banget ya. Kalau abang GoFood gimana ya nganternya ya? Sekarang aku tahu kenapa presiden punya juru masak sendiri. Capek say kalau ngambil GoFood ke depan. Ini kalau aku lihat ada 3 gedung ya guys. Rumahnya tuh ada yang kanan ini, tengah, yang kayak rumah gadang padang. Bagus banget meskipun ini agak melelahkan sih guys, jujur naiknya karena nanjak gitu. Nah, jadi sekarang aku udah ada di depan Blue House. Blue House ini itu adalah tempat tinggalnya Presiden Korea dari abis merdeka, Korea merdeka tahun sejak 1948. Merdekanya kan 45 kan. Tapi mulai dipakai kalau aku nggak salah ya, setahu aku tahun 1948 sampai tahun ini kemarin, baru sampai tahun 2023 presiden yang sekarang itu memutuskan untuk pindah dari si Blue House ini. Ini tuh daerahnya di sekitar Gyeongbokgung, pindah ke daerah Yongsan di Seoul juga sih masih. Nah terus akhirnya kan rumahnya udah nggak ditinggalin lagi tuh sama presiden. Jadi diputuskan untuk dibuka buat umum gitu. Jadi ini tuh baru banget dibuka tahun 2022 dan awalnya waktu ini pertama dibuka itu sampai kayak orang mau datang ke sini aja tuh harus dapat undian dulu baru bisa masuk gitu, kayak diacak, nggak bisa sembarangan datang. Terus pertamanya nggak bisa untuk orang asing. Makin kesini kan udah nggak semembludak, ya. Makin kesini kan orang udah nggak terlalu FOMO. Akhirnya sekarang udah lebih gampang. Nah tadi tuh kalau mau masuk ke sini harus bisa booking dulu. Nanti aku taruh linknya kalau kalian ke Korea. Ini seru sih ya buat didatengin. Nah sekarang aku mau foto dulu. Nih. Aku tahu tangga gunanya buat apa? Apa? Jadi kalau lamaran anaknya presiden turun gitu. Gede banget. Tapi ada beberapa ruangan tuh yang kita nggak bisa masuk ya. Jadi kayak gini nih. Nih, ini tulisannya staff only. Ya kita datangin apa yang bisa didatangin. Oh, ini nih katanya ini office-nya, kantornya. Kita lihat kantornya dulu ya guys. Selamat datang di rumah. Rumah siapa? Nah, nih ruangan pertama di rumah ini, ya Allah, rumah ini, istana ini ya. Yang pasti adalah ruang office atau ruang kantor presiden. Nah, ini pertama. Oh, terus di dalamnya tuh kayak ada orang yang ngejelasin gitu, tapi pakai bahasa Korea sih. Kita rekam aja. Nah, ini salah satu ruang utama ya, teman-teman, di rumah ini. Jadi ini tuh ruang kerjanya Bapak. Ini ruang kerjanya Bapak. Jadi Bapak sehari-hari itu kerjanya di meja yang itu ya, teman-teman. Iya, terus di sini kalau misalnya kayak ada tamu atau kayak rapat gitu juga di sini. Pokoknya ini ruangan yang paling sering dipakai deh sama Bapak.
Nah, sekarang kita lanjut ke ruangan berikutnya ya, teman-teman. Ini saya anak baru sebenarnya di sini, jadi kayak masih agak lupa-lupa gitu. Ini ruangan apa? Saya cari contekan dulu. Iya, teman-teman. Jadi setelah saya pelajari, ini tuh masih termasuk bagian dari ruang kerjanya Bapak. Jadi ruang kerja Bapak gede banget ya. Ada beruangan-ruangan. Nah, tapi kalau di sini tuh lebih banyak kayak sofa-sofa. Jadi kalau misalnya tamu Bapak lagi banyak ya, misalnya kedatangan dari istana kepresidenan mana gitu. Nah, Bapak suka menyambut tamu di sini ya dengan teh Korea gitu. Oke guys, kita lanjut ke ruangan berikutnya di rumah ini. Jadi ini namanya tuh ruang Mugunghwa Room. Jadi kalau ini udah kelihatan ya kayak auranya putih-putih karena ini adalah ruangan ibu untuk menjamu tamu ibu. Wah, cantik. Nah, ini ada ibu negara dari yang pertama. Aku baru tahu ibu negara pertamanya bukan orang Korea. Tapi ini ada batas gitu ya, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam gitu, cuma bisa sampai sini. Nah, ini buat menjamu tamu. Gede banget ya mejanya. Mungkin kalau dari kamera kayak nggak terlalu gede, tapi ini aslinya gede banget. Mejanya gede banget guys. Ya, jadi biasanya ibu di sini. Yuk kita lihat ruangan lain. Ini masih menjadi satu dalam ruangan ibu ya guys. Ruangan ibu gede juga. Kantor ibu. Iya, ini kantor ibu. Desainnya tuh kalau dari luar rumahnya kayak ada tradisional tapi ada modernnya juga yang dari atapnya itu. Tapi kalau pas sudah ke dalamnya kayak gini, ruangannya tuh masih kayak klasik-klasik yang zaman dulu gitu nggak sih? Yang kayak bau kekayaan. Bau kekayaan yang klasik. Ya inilah list-listnya merah, apa merah? List-listnya gold, lampu-lampu, kayu-kayu gitu. Lampu-lampu ini. Bisa lihat sini. Wah, lihat lorongnya mewah banget. Aduh, ini Lorong bakekok. Nah, selanjutnya guys, ruangan di rumah ini yang kesekian kalinya itu adalah namanya Inwang Room. Jadi kalau Inwang Room ini tuh biasanya katanya dipakai buat makan siang, menjamu tamu juga, makan malam. Kalau misalnya ada konferensi sama kayak kepala negara atau menteri dari negara lain gitu. Yuk kita masuk ke ruangannya. Ini jadi kocak sih. Oh ya, terus karena ini sering dipakai juga buat kayak tamu luar negeri, jadi tuh katanya ini desainnya agak-agak western gitu, agak ke barat-baratan. Ini lebih kayak semi mini museum gitu ya. Tuh, ini ada pas sama Bill Clinton. Cuman yang aku agak sedikit sayangkan ini masih kayak pakai bahasa Korea, jadi kalau turis kurang bisa. Bukan nih. Ini subuh tahun 1993. jogging. Jogging. Nah, ini ada sepatu yang pernah dipakai sama Presiden Kim Yong Sam. Tahun Oh iya, udah almarhum. udah almarhum tahun 2015. Ini presiden 14. dari tahun selama segini. 14. Oh, ini pas lagi keos-keosnya tau. Guys, yang lucunya lagi ternyata kenapa aku kayak tadi agak bingung kan, kenapa harus menceritakan joggingnya Bapak mantan presiden gitu, kayak kenapa penting. Jadi ternyata Presiden Kim Yong Sam ini tahun segini dia itu katanya sebelum mengambil keputusan yang penting gitu dia tuh kayak selalu jogging dulu. Makanya kenapa dia sangat melekat gitu loh dengan jogging sampai-sampai sepatunya makanya sepatunya sangat berjasa. Lagian ini sepatu udah dari tahun berapa coba? Bayangin tahun 2000 masih disimpan. Nah, kalau presiden yang selanjutnya namanya Kim Dae Jung, dia katanya suka banget berkebun gitu, berbunga. Nah, ini guntingnya dia nih. Gunting legend. Perkakas. Presiden. Ih, ada HP masa? Ih, Bill Gates. Demi apa? Ada HP-nya. Tuh, dia selalu berkebun.
terus yang bikin unik menurut aku ya, ini yang dipajang tuh kayak foto-foto yang benar-benar foto-foto daily gitu loh. Lihat deh, kayak bukan foto yang keren-keren atau gimana, lagi pakai sepatu. Dan ini kegiatan ya kan kayak random banget, tapi justru jadinya tuh kita kayak bisa bisa melihat kesehariannya dia dulu gitu nggak sih? Betul. Lagi lebih ini ya, lebih daily. Yang ini unik banget ya. Ini presidennya masih ada sampai sekarang, mantan presidennya itu namanya Bapak Lee Myung-bak. Nah, kalau beliau ini guys, katanya yang bikin jalur sepeda di Korea. Jadi kan kalau kalian tahu tuh di Korea bagus banget jalur sepedanya, kayak di mana-mana tuh selalu ada satu jalur sepeda yang kayak beda dari jalur mobil, dari jalur hiruk pikuk gitu. Jadi emang bener-bener enak banget buat sepedahan dan aman banget buat pesepeda gitu. Nah, ternyata itu adalah awalnya tuh dari Bapak Presiden Lee Myung-bak gitu. Jadi ternyata awalnya itu tahun 2012 guys, dibikin awal itu di 4 jalur besarnya Seoul, itu di daerahnya Sungai Han. Ini ke sini gitu. 1800 kilo. 1800 kilo, wow. Terima kasih Bapak. Nah, ada helmnya. Sepeda. Iya, Kak Fatan kan suka banget sepedahan. Nah, terus guys, ini ada mantan presiden yang cewek. Jadi ibu negara ya, presidennya cewek. Ini cantik banget. Yang pas ini lihat deh. Iya, ini waktu mudanya. Waktu mudanya. Oh, pas ada Obama. Nah, kalau presiden yang ini agak tragis gitu guys ceritanya. Jadi intinya beliau itu meninggal karena entah ya dibunuh atau apa, pokoknya meninggal nggak wajar lah gitu ya. Nah, terus katanya ini ada cerita, dia itu punya seekor anjing. Nah, terus beliau itu kan meninggal karena pembunuhan, ini ditulis ya, pembunuhan yang tragis tahun ini 79, Oktober 79. Terus katanya sampai sejak saat itu presiden meninggal, si anjingnya itu kalau pintu kamarnya bapaknya itu masih kebuka, anjing itu bakalan tetap masuk gitu, kayak goyang-goyangin ekornya meskipun udah nggak ada lagi tapi gitu presidennya. Nah, ini presidennya yang meninggal dibunuh. Nah, kalau ini adalah mantan presiden Korea yang terakhir menempatin rumah ini, istana ini, Presiden Moon Jae-in. Tereng. Ini yang paling aku inget sih, soalnya waktu aku di Korea presidennya beliau. Namanya Jingjingi. Cincin. Aku nobatkan bagian dari rumah presiden ini yang paling aku suka bagian ini. Soalnya unik, ada sejarahnya, dan sejarahnya tuh lebih yang daily dan kayak berasa deket gitu loh. Karena yang ditampilin tuh emang kayak cerita sehari-hari, fotonya juga foto sehari-hari, hobinya mereka, terus kayak barang-barang itu juga masih ada gitu. Jadi aku suka banget sih tempat ini. Bagus juga nih kalau kalian misalnya lagi liburan ke Korea, ini tuh deket banget dari Gyeongbokgung, tinggal jalan kaki. Jadi kalau udah ke Seoul, udah deket Gyeongbokgung, tinggal jalan aja ke sini. Ini lihat dari sini deh, tuh viewnya keluar. Guys, ternyata yang tadi pertama kan aku bilang ini kayaknya rumahnya 3 bangunan gitu kan ya, tengah kiri kanan, itu ternyata nyatu nih. Jadi kan ini kan si yang tadi aku bilang sayap kirinya, yang ini kan sayap kirinya. Nah, itu ternyata tuh nyambung ke sini. Coba kita cek ada apa di sayap kirinya ya. Jadi kalau ruangan yang sayap kiri ini namanya Chungmu Room, namanya Chungmusil. Kalau ini tuh dipakai buat kalau ada tamu presiden yang banyak banget gitu. Jadi ruangan itu emang bener-bener cuman kotak doang buat meeting yang banyak orang itu nih. Coba kita lihat. Nah, ini ruangan yang tadi dari luar tuh kelihatan yang di sisi sayap kiri. Itu dalamnya adalah ruangan ini. Bener-bener cuman kotak doang gitu. Bener-bener ruangan kotak besar buat meeting banyak orang gitu. Seru banget ya room tour
Room tour rumah presiden. Sekarang menuju ke sayap kanan. Terus guys, katanya di rumah presiden ini tuh selain di dalam bangunannya sendiri, ini kan kita sekarang dalam istananya kan, yang kayak tempat rumah dan kerjanya gitu. Katanya ini tuh masih gede banget lahannya. Kayak katanya kalau misalnya mau ngelilingin semuanya tuh perlu seharian. Jalan-jalan kayak ada taman-taman gitu. Ini kita dari tadi bener-bener baru di dalam istana yang birunya itu. Baru home tour. Baru home tour, ruang kerja sih ini ya. Nah kalau di sayap kanan ini dia namanya Sejong Room. Jadi kalau Sejong Room ini biasanya dipakai buat meeting dalam negeri gitu ya. Pokoknya untuk meetingnya keperluan dalam negeri. Ini siapa? Nah ini adalah presiden-presiden yang pernah tinggal di rumah ini guys. Dari pertama, terus 2, ketiga. Terus katanya ini semuanya lukisan loh, bukan foto. Bagus banget ya. Nah terus ini adalah sejarah dari rumah ini guys. Tuh kan merdekanya tuh, kalian tahu nggak merdekanya Korea itu deketan banget sama kita. Iya, dia 15 Agustus 1945 gitu. Terus pertamanya tahun 1948 itulah si rumah ini, tapi bentuknya masih kayak gini. Terus baru menjadi atapnya biru tuh kapan? Itu 78 ya? Enggak sih. Ini juga masih belum nih. Ini masih belum biru. Ini 91. Kayak direnov total deh. Iya tahun 91 ya. Berarti ini bangunan tuh udah dari lama banget. Ini baru dibuka untuk umum. Lihat nih guys, pertama kali waktu dibuka untuk umum gila banget. Ya kita udah diusir guys, karena udah mau tutup. Jadi ini tuh tutupnya sekitar jam 6 berarti ya. Berarti kalau kalian mau kesini jangan kayak sore-sore gitu, siang lah. Habis hujan. Seru banget, gak nyesel aku kesini. Guys, itu tadi home tour di rumah presiden Korea. Ya ampun seru banget, aku juga baru pertama kali kesini. Pantesan ya waktu ini pertama kali dibuka untuk umum tuh kayak pecah banget. Ini kayak pasar, semua orang Korea berebutan sampai mau kesini. Cuman karena sekarang udah buka udah hampir mau 1 tahun ya, jadi udah agak lumayan lowong. Nah kalau misalnya kalian mau liburan ke Korea, bisa banget main kesini karena ini gratis. Dibuka untuk umum, buat turis juga bisa. Ini tuh letaknya dekat banget dari Gyeongbokgung. Jadi kalau misalnya kalian main ke Gyeongbokgung tuh tinggal jalan kaki, gratis bisa masuk ke sini. Sayang banget udah jauh-jauh ke Korea kalau nggak ke sini. Makasih banyak guys sudah nonton vlog aku hari ini. Semoga kalian suka sama home tour aku kali ini. Ini home tour terdewa sih yang pernah aku bikin di vlog aku. Jangan lupa subscribe ke channel aku Bianca Kartika, karena subscribe dari kalian bikin aku semangat terus buat bikin vlog-vlog terus kayak gini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.